Kamu mau donasi? Klik tautan di deskripsi ya. Halo, kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Hari ini kita akan melanjutkan materi teks ulasan yang kemarin. Tapi sebelum itu, intro dulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar klasifikasi, jenis-jenis, dan langkah menyusun teks ulasan. Bagi kalian yang baru saja mampir, bisa langsung cek di pojok atas ini untuk video yang pertama. Mari kita mulai dari klasifikasi teks ulasan, berdasarkan jenis karya yang diulas. Nah, sebenarnya ada apa saja sih? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ada teks ulasan buku, yaitu membahas segala jenis buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Kemudian, teks ulasan film, yang membahas dunia perfilman. Yang ketiga, ada teks ulasan musik, yang membahas seputar musik dan dunia permusikan. Dan yang terakhir, ada teks ulasan drama, yang membahas tentang drama, baik naskah maupun pementasannya. Bagian berikutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis teks ulasan, terutama yang berdasarkan pada isinya. Di sini Pak Andrian akan menjelaskan 3 jenis teks ulasan berdasarkan isinya, yaitu ada teks ulasan informatif yang berisi gambaran singkat dan bersifat umum dari karya. Kemudian deskriptif yang berisi gambaran rinci pada tiap bagian karya. Dan yang terakhir adalah teks ulasan kritis yang berisi ulasan terperinci karya yang mengacu pada ilmu tertentu. Misalnya, kita akan melihat bagaimana Andrea Hirata menuliskan novel Laskar Pelangi dari segi psikologi pengarangnya atau dari segi sosiologi pengarangnya. Ilmu-ilmu tersebut hanya bisa digunakan apabila terdapat kecocokan antara karya dengan ilmu yang digunakan. Artinya, tidak semua ilmu bisa digunakan pada semua karya. Kejelian penulis ulasanlah yang diperlukan di sini. Nah, setelah kita tahu klasifikasi dan jenis-jenis dari teks ulasan, lalu bagaimana cara menyusunnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Di video ini Pak Andrian akan memberikan 6 langkah mudah dalam menyusun teks ulasan. Yang pertama, kita harus menikmati keseluruhan karya. Benar-benar harus secara menyeluruh. Misalnya ketika kita ingin mengulas buku, ya dibaca bukunya sampai selesai, bukan hanya sebagian saja. Yang kedua, kita mencatat identitas karya. Identitas ini penting, misalnya judul buku, penulis buku, ataupun penerbit. Kalau di film ya sutradaranya, produsernya, dan sebagainya. Ketiga, kita bisa mencatat hal-hal menarik atau hal-hal penting. Misalnya alur ceritanya unik, isunya hangat, covernya bagus, tokoh yang terlibat itu menarik untuk diamati. Itu semuanya ditulis. Baru langkah keempat, menelaah kelebihan dan kelemahan karya. Pada bagian ini benar-benar harus digali apa kelebihan dan apa kekurangannya. Dan tentu saja harus jujur. Kelima, kita bisa menyimpulkan kesan-kesan dan isi secara menyeluruh dalam satu pernyataan yang singkat, tetapi bisa menyeluruh semuanya. Itu letaknya di bawah nanti. Baru di bagian paling akhir kita menuliskan saran-saran untuk membaca. Sebenarnya karya ini cocok dinikmati oleh siapa, oleh usia berapa. Disitulah kita memberi saran kepada pembaca teks ulasan kita.
Nah, itu saja yang bisa Pak Andrian sampaikan. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung saja tuliskan di kolom komentar. Seperti biasa, bagi yang baru datang, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru. Dan kalau suka tekan suka, tidak suka juga tidak apa-apa. Ditekan aja tombol tidak sukanya. Tapi kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tentu saja silahkan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus bermanfaat, terus belajar, dan dadah.